Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Wa ba'du. Ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah bahagia rasanya pada siang ini kita dapat bersilaturahmi melalui kegiatan yang mulia menurut Allah Subhanahu wa taala dalam rangka Pramusda Pemuda Muscam. Tentunya pada kesempatan ini sesuai dengan agenda yang diacarakan oleh panitia, kita mengikuti kegiatan simposium dan insya Allah materinya dipanelkan. Waktu kita sampai jam 3, jam 2 berarti seberapa menit di waktunya kita baginya untuk diskusi. Untuk diskusi nanti ada berapa menit? 15 menit materi, 15 menit 30, berarti 30 menit kita diskusi. Itu kesepakatannya ya. Baik ikhwan fillah rahimakumullah, pada kesempatan ini saya diberi amanah untuk menyampaikan materi interaksi Persis dalam lingkaran politik kedaerahan. Berangkat dari pengalaman bahwa permasalahan politik adalah permasalahan yang selalu hangat untuk diperbincangkan. Hal ini karena politik itu berkaitan dengan kekuasaan, sementara kekuasaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kalau menurut para ahli, manusia itu disebut makhluk homo politicus. Homo politicus itu artinya makhluk yang senantiasa memiliki hasrat, keinginan untuk senantiasa berkuasa. Nah, untuk mengejar keinginan ini berbagai macam cara dilakukan, bahkan tidak sedikit juga yang menghalalkan segala cara. Yang penting kekuasaan itu dapat dimiliki. Kemudian apabila keinginan ini bertemu dalam satu titik, maka yang terjadi tentunya di titik tersebut akan terjadi perebutan kekuasaan atau semisal kompetisi untuk dapat meraih kekuasaan tersebut. Dan tentunya ketika kompetisi itu berlangsung, tidak akan semua dapat memiliki kekuasaan itu, karena jatah kekuasaan itu sangat terbatas. Oleh karena itu biasanya ujung-ujungnya berujung pada satu negosiasi, di mana di negosiasi itu disepakati untuk saling berbagi kekuasaan. Siapa yang menjadi penguasa, kemudian yang lainnya dapat jatah apa, siapa dapat jatah apa. Itu yang terjadi dalam realitas keseharian itu seperti itu. Kemudian di lingkungan Jamiah Persis, permasalahan politik ini juga permasalahan yang senantiasa terjadi perbincangan yang sangat seru. Bukan hanya di tingkat bawah, bahkan sampai di tingkat pusat. Biasanya perbincangan ini ujung-ujungnya nanti dibicarakannya di muktamar. Yang paling ramai itu di muktamar 13 di Pondok Gede, kemudian di muktamar 14 di Tasikmalaya. Kalau yang kemarin muktamar 15, ya sepertinya tidak ada perbincangan politik yang hangat di sana, karena mungkin panduan siasah Jamiah yang sudah dibuat sebagai produk dari muktamar 14 itu dianggap telah mengakomodir. Mungkin anggapannya seperti itu, sehingga tidak terjadi lagi perbincangan yang hangat di muktamar kemarin tentang politik itu. Ikhwan fillah rahimakumullah,
Perlu juga saya sampaikan bahwa mengenai siasah ini diperbincangkan di tubuh jamiah karena kita melihat bahwa kekuasaan ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Posisi sebagai seorang pemimpin ini adalah posisi yang sangat menguntungkan untuk kepentingan dakwah. Di dalam beberapa riwayat kita menemukan beberapa hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwa persoalan pemerintahan, persoalan negara itu adalah persoalan yang tidak bisa lepas dari ajaran Islam, dan ini merupakan bagian dari ajaran Islam. Rasulullah SAW beliau pernah menyampaikan sabdanya dalam sebuah hadis, tungkodona urul Islam urwatan, bahwa ajaran Islam itu, kata beliau, akan lepas satu persatu. Kemudian ketika yang satu lepas, tasab batanas bila titaliha, maka manusia itu akan berpegang pada ajaran berikutnya. Fa'awalahuna nakdon al-hukmu wa akhiruhuna as-sholat. Yang pertama kali akan lepas dari kalangan kaum muslimin itu adalah persoalan hukum, persoalan negara, dan yang terakhir adalah persoalan sholat. Jadi dalam hadis itu beliau mensejajarkan antara persoalan negara dengan persoalan sholat. Kenapa perhatian terhadap sholat dari kalangan kaum muslimin begitu besar, sementara persoalan siasah ini hanya di kalangan tertentu saja? Nah, ini persoalannya bahwa pada hari ini kita menyaksikan bahwa tidak sedikit orang yang sudah mulai a priori terhadap persoalan siasah ini. Jadi dianggapnya ini sudah bukan bagian dari ajaran Islam. Kalau merujuk kepada hadis tadi, mungkin ada anggapan bahwa persoalan siasah ini bisa dikatakan inilah yang paling dulu lepas. Sekarang mungkin di sebagian kaum muslimin persoalan siasah itu sudah tidak dipedulikan lagi. Ada juga yang mengatakan bahwa politik itu kotor, politik itu busuk, dan lain-lainnya, sehingga terjun ke dunia politik itu seolah-olah merupakan sesuatu yang sangat tidak baik. Kemudian ihwatu iman rahimahumullah, di beberapa hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ternyata posisi sebagai seorang pemegang kekuasaan, dalam hal ini yang disebut dengan pemimpin, itu adalah posisi yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat. Tentunya 7 di sini bukan 7 dalam arti pembatasan, hanya di antara orang yang akan mendapat naungan Allah. Naungan Allah itu dalam arti di bawah arasnya Allah pada saat membutuhkan perlindungannya di hari akhirat nanti. Dan salah satunya yang beliau sebutkan adalah imamun adilun, imam yang adil. Seseorang yang diberi kekuasaan untuk memegang kekuasaan dan bisa menjalankannya dengan seadil-adilnya. Di hadis lain Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa ahlul jannah talasah, ahli surga itu ada 3 kelompok, dan salah satunya Rasulullah SAW menyebutkan bahwa yang akan masuk surga itu adalah du sultanin muksitin, seorang sultan, seorang pemimpin, penguasa yang muksit, yang adil, amanah, kemudian bisa menjalankan kekuasaannya itu sesuai dengan harapan dari masyarakatnya. Nah, ihwatu iman rahimakumullah, dalam konteks ini kita melihat bahwa itu hanya 2 hadis yang saya sampaikan. Sebenarnya banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang betapa tingginya kedudukan seorang pemimpin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tentunya tidak seluruh pemimpin demikian, karena ketika seorang pemimpin tidak amanah, seorang penguasa tidak lagi memiliki kejujuran, tidak lagi berlaku adil, maka kedudukan ini bisa menjadi sebaliknya. Karena amanah yang diberikan itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fillah rahimakumullah, pemimpin itu adalah penerima amanah. Dalam konteks negara demokrasi seperti di kita sekarang ini, maka
posisi kita ini sebenarnya adalah posisi yang sangat tinggi, yaitu posisi sebagai pemberi amanah, dan pemimpin adalah yang menerima amanah itu. Nah, si penerima amanah itu pada ujung-ujungnya dia harus mempertanggungjawabkan amanahnya, baik itu di hadapan pengadilan manusia di dunia maupun di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Nah, jadi ihwatu iman rahimakumullah, maka inilah keadilan seorang pemimpin, amanahnya seorang pemimpin menjadikan posisinya yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu tentunya ketika kita mau memberi amanah, memberikan kekuasaan kepada seseorang, maka selektif itu sangat diperlukan. Kita tidak boleh memberikan kekuasaan ini kepada sembarang orang, tapi kita harus memberikan kekuasaan ini kepada orang-orang yang memang bisa menjalankannya. Abu Dzar ini pernah meminta satu jabatan kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, "Istakmalni ya Rasulullah, Rasul berilah aku kekuasaan, berilah aku jabatan." Bagaimana kata Nabi? Kata Nabi, "Ya Abu Dzar, innaka dhaifun." Wahai Abu Dzar, kamu ini orang lemah. Kamu ini orang lemah. Wa innaha amanatun, wa innaha yaumal qiyamati hizyun wa nadamatun. Dan sesungguhnya kekuasaan itu adalah amanah, dan sesungguhnya kekuasaan itu pada hari kiamat akan menjadi sumber penyesalan dan sumber kesedihan. Ketika Abu Dzar meminta untuk mendapatkan posisi kedudukan kepada Rasulullah SAW, kata Rasul, "Gak bisa, kamu tidak akan saya beri, sebab kamu ini lemah." Lemah di sini tentunya bukan lemah iman gitu. Lemah di sini bisa jadi lemah fisik atau bisa jadi mental yang tidak siap untuk menghadapi dunia perpolitikan, sehingga Rasulullah SAW tidak memberikan jabatan itu kepadanya. Nah, oleh karenanya kepada kita juga sama, ini jabatan yang sangat mulia dan hanya harus diberikan kepada orang-orang yang memang siap untuk menjalankannya. Orang yang tidak siap itu akan secara pribadi dia sendiri akan menjadi sumber penyesalan, kemudian bagi orang lain juga dia akan menjadi sumber penyesalan dari jabatan kekuasaannya itu. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, demikian tentang kepentingan kekuasaan. Nah, selanjutnya kita melihat bagaimana hubungannya Persis dengan politik. Persis ini adalah sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan, ormas keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan dan dakwah. Tentu saja dalam menjalankan visi misi dakwah ini, gerakan Persis itu tidak akan lepas daripada perkembangan situasi kondisi perpolitikan yang terjadi di negeri ini. Oleh karenanya pengalaman Persis yang telah hidup sejak tahun 1923, hidup dengan berganti-ganti pemerintahan, mulai dari pemerintahan kolonial, kemudian pemerintahan Orde Lama, pemerintahan Orde Baru, sampai hari ini pasca reformasi. Artinya Persis itu sudah mengalami hidup di bawah pimpinan penguasa-penguasa yang berbeda-beda. Mulai dari penguasa asing, tentunya penguasa asing ini adalah penjajah yang menyulitkan kepada kita, kepada rakyat. Kemudian di masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan pada pasca reformasi. Nah, apa yang dilakukan oleh Persis dalam hal memperlihatkan perannya di perpolitikan nasional? Ternyata Persis ini sangat dinamis. Bagaimana dia bermain? Bagaimana kita bermain di sana? Pada masa Orde Lama misalnya, Persis ini terjun langsung ke dunia politik, sehingga pada masa itu banyak sekali tokoh-tokoh Persis yang sekaligus menjadi tokoh-tokoh politik nasional. Kita kenal tokoh yang namanya Muhammad Nasir, tokoh yang namanya Kiai Haji Isa Ansori, bahkan Ustadz Abdurrahman pun tokoh ketua Persis. Beliau pernah menjadi anggota DPRD di Bandung ya. Walaupun akhirnya beliau mundur dari keanggotaannya. Kemudian pada masa Orde Baru, nah pada masa Orde Baru gaya Persis dalam memainkan perannya lain lagi, tidak seperti pada masa Orde Lama. Di sini Persis
boleh dikatakan seperti Ashabul Kahfi ya. Ashabul Kahfi. Jadi Persis itu tidak bermain secara langsung, tapi bukan berarti tidak berpolitik, Pak. Tapi justru dengan permainan yang dimainkan oleh Persis itu adalah bagian dari gaya Persis ketika bermain politik di masa Orde Baru. Nah, kalau sekarang bagaimana? Di masa reformasi, apakah Persis terjun atau masih seperti di masa Orde Baru? Nah, kalau sekarang ya terjun. Persis terjun langsung sekarang itu di era reformasi. Buktinya terjun langsung apa? Buktinya terjun langsung adalah ketika PBB, Partai Bulan Bintang lahir, yang tidak bisa dilepaskan bahwa kelahiran PBB itu adalah sebagai upaya dari ormas-ormas Islam yang menginginkan adanya partai yang memiliki visi misi yang sama dengan dakwah yang dilakukan di ormas-ormas tersebut, termasuk di Jamiah Persis. Maka Persis termasuk salah satu organisasi yang ikut membidani lahirnya Partai Bulan Bintang. Artinya apa, Pak? Bahwa Persis ini sekarang ini terjun langsung. Walaupun saya sebut terjun langsung, tapi masih sifatnya malu-malu kucing gitu. Malu-malu kucing seperti apa? Malu-malu kucing itu dalam artian bukan apa? Dalam artian seperti apa ya? Ketika memberikan dukungan kepada salah satu calon atau salah satu partai, kelihatannya dukungannya tidak maksimal. Itu maksud saya. Jadi tidak seudohnya ketika saya nyebut malu-malu kucing. Kalau dukungannya insya Allah gitu. Kalau peran politiknya sekarang Persis terjun langsung. Tapi kadang-kadang, nah inilah realitas yang tidak bisa dipungkiri. Ketika Persis memiliki calon, dukungan dari Jamiah itu biasanya tidak maksimal. Ya, tidak maksimal diberikan kepada calon tersebut. Sehingga calon-calon dari Persis umumnya tidak lolos gitu ya. Tidak lolos. Padahal dukungan dari Persis itu, ya kalau apa yang disebut dengan dukungan, ya tujuannya ke sana, mengarahnya. Tapi perjuangan untuk memuluskan calon tersebut menjadi wakilnya di pemerintahan itu yang tidak maksimal. Nah itu, jadi ihwatu iman rahimakumullah, sekarang Persis terjun di dunia politik. Nah kemudian walaupun demikian tentunya kita tidak boleh mengorbankan, dalam arti mengorbankan visi misi Jamiah yang insya Allah ini sama-sama penting, tidak kalah pentingnya dengan politik. Yang politik itu diperuntukkan untuk dakwah. Nah, oleh karenanya di Persis itu dibuatlah panduan siasah Jamiah. Panduan siasah Jamiah inilah yang nantinya akan mengatur bagaimana langkah yang harus ditempuh oleh warga Jamiah Persis ketika mau mengambil partisipasi sebagai bagian daripada pemeran politik. Nah, merujuk kepada panduan siasah itu. Panduan siasah itu juga di samping dapat memberikan petunjuk kepada warga Jamiahnya, termasuk Persis bisa memberikan arahan-arahannya. Juga di samping itu panduan siasah Jamiah ini akan memberikan kontribusi yang besar dalam bentuk penerangan-penerangan kepada Jamiah Persis bagaimana mempersamakan persepsi, mempersamakan definisi, mempersamakan pemahaman tentang apa yang disebut dengan politik ketika politik itu dimainkan oleh seorang warga Jamiah Persis. Dalam hal ini bagi Persis ternyata negara itu bukan tujuan, kekuasaan itu bukan tujuan. Ketika dia bermain peran dalam perpolitikan, maka tetap yang menjadi tujuan itu adalah terlaksananya ajaran Islam di sebuah negara, diamalkannya Quran dan Sunnah di sebuah negara. Itu yang menjadi tujuan Persis. Nah, oleh karenanya ikhwatu iman rahimakumullah, tentunya kalau kita melihat kepada panduan siasah Jamiah tidak ditemukan satu tujuan pun di mana politik diikuti oleh warga Jamiah Persis dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan golongan. Tidak ada, semuanya ditujukan untuk kepentingan tegaknya syariat Islam. Nah, oleh karenanya ketika kita mengambil peran di perpolitikan nasional, di mana
Persis ini sekarang sudah memberikan peluang selebar-lebarnya kepada warga Jamiah Persis yang mau mengambil perannya, tapi tetap memperhatikan kepada rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Jamiah Persis. Nah, kemudian interaksi dalam lingkaran politik kedaerahan seperti apa? Nah, jika dilihat dari semangat undang-undang, nah ini yang tidak bisa dilepaskan bahwa politik kedaerahan juga menjadi penting substansinya ketika undang-undang memberikan amanah tentang bagaimana posisi otonomi daerah sekarang. Misalnya saya kutip di sini di Undang-Undang Kedaerahan di Era Otonomi Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 1 Angka 5. Definisi tentang otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka dalam menjalankan istihad politik di daerah, Persis harus mencermati realitas politik yang terjadi saat ini. Jadi di era otonomi daerah itu memang daerah itu punya kekuasaan yang begitu luas. Dalam arti daerah itu bisa mengurus sendiri persoalan-persoalan baik itu ekonomi, politik, termasuk warga masyarakat yang ada di daerahnya. Nah, oleh karenanya dalam istihad politik, Persis di sini harus betul-betul cermat membaca bagaimana perkembangan yang terjadi di daerah. Namun seperti kita ketahui bahwa bidang siasah di Persis itu hanya ada di tingkat pusat, ya. Di tingkat wilayah tidak ada bidang siasah, di tingkat daerah tidak ada. Di cabang Makomo gitu bidang siasah. Nah, sementara kita di daerah itu harus bermain. Ya, harus pandai membaca bagaimana perkembangan siasah yang terjadi di daerah. Semuanya adalah untuk kepentingan dakwah di daerah. Oleh karenanya rambu-rambu yang diterapkan di dalam panduan siasah ini kita juga berpegang kepada rambu-rambu yang telah ditetapkan seperti itu. Salah satunya adalah melalui bayan Muktamar 14 yang dilaksanakan di Tasikmalaya. Nah, di sini disebutkan agar tidak terjadi konflik horizontal dalam tubuh Jamiah Persis pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung atau pilkada yang diselenggarakan di seluruh wilayah Indonesia, setiap jenjang pimpinan bersikap ihtiyat, hati-hati dalam mengeluarkan kebijakan siasahnya dan mengkonsultasikannya kepada pimpinan yang berada di atasnya. Jadi ihwatu iman rahimakumullah, di sini tidak ada bidang siasah. Oleh karenanya di daerah, di wilayah semuanya itu masalah siasah di bawah tanggung jawab pimpinan daerah dan pimpinan wilayah. Dan ketika kita beristihad politik, kita tidak sembarangan mengambil satu keputusan, tapi kita sangat berhati-hati, jalur musyawarah kita tempuh, dan hasil daripada musyawarah itu kita konsultasikan kepada pemimpin yang berada di atasnya. Dalam hal ini kepada pimpinan pusat, yang dimana di sana ada bidang siasahnya. Walaupun ternyata dalam prakteknya tidak bisa dipungkiri ketika Jamiah dalam hal ini pimpinan daerah misalnya mengambil satu sikap terhadap peran politiknya, memposisikan diri, memerankan diri dalam kegiatan politik, sikap pro dan kontra di tubuh Jamiah ini tidak bisa dipungkiri. Ya, ada yang menerima dengan tegas, menerima dengan alasan apa? Dengan alasan bahwa ini adalah institusi Jamiah, di mana hal ini tidak lepas daripada koridor taat kepada imam. Tapi di samping itu juga ada yang menolak, bahkan menolak dengan tegas, dengan berbagai macam alasan politis. Namun satu hal yang harus kita syukuri, alhamdulillah di tubuh Jamiah Persis secara keseluruhan saya bisa mengatakan bahwasanya khususnya di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, warga Jamiah Persis pada umumnya adalah bersifat konvensional. Artinya menunggu bagaimana keputusan Jamiah, sikap politik yang diambil Jamiah, terutama pada saat menghadapi menghadapi kegiatan-kegiatan pilkada.
Satu contoh yang kemarin misalnya kita di Kabupaten Tasikmalaya dilangsungkan pilkada pemilihan bupati. Nah, warga Jamiah Persis tidak ada yang bicara sebelum pimpinan daerah mengeluarkan fatwanya. Paling juga banyak yang ke saya ngirim SMS, ya, maupun Ustaz, gimana sikap PD dalam menghadapi perpolitikan sekarang? Bagaimana sikap PD dalam pemilu bupati sekarang? Itu terus berdatangan. Saya jawab, tunggu saja nanti hasil musyawarah di PD. Bahkan boleh dikatakan fatwa yang dikeluarkan itu, kalau disebut fatwa ini sering terlambat. Terlambatnya apa? Terlambatnya karena biasanya muncul seperti kemarin 1 bulan menjelang pemilu. Padahal tidak sedikit dari warga Jamiah yang inginnya fatwa ini muncul jauh sebelum itu, sehingga punya sikap yang tegas. Tapi alhamdulillah dengan keikhtiatan ini paling tidak ada beberapa hal positif yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah friksi di tubuh Jamiah yang ini tidak bisa dilepaskan, bahwa pada setiap kegiatan politik friksi di tubuh Jamiah itu senantiasa ada, konflik itu senantiasa ada, bahkan kecenderungan mengarah kepada keretakan ukhuwah di lingkungan Jamiah ini sering terjadi. Tapi alhamdulillah dengan keikhtiatan ini, kemudian kita senantiasa mengkonsultasikan kebijakan-kebijakan ini, paling tidak friksi konflik ini bisa diminimalisir. Paling tidak ada yang merugikan dan membahayakan kepada gerakan dakwah Jamiah. Gambarannya kurang lebih seperti itulah bagaimana gerakan politik daerah, ya, politik kedaerahan yang dijalankan di pimpinan daerah Persatuan Islam, khususnya di Kabupaten Tasikmalaya. Insya Allah kita semua melihat kepada panduan-panduan siasah di Jamiah, kita juga senantiasa mengkonsultasikannya. Satu hal yang saya banggakan di Jamiah Persis, ternyata imamah imaroh dalam hal ini masih, insya Allah saya sebut solid, walaupun ada 1-2 yang kadang-kadang nyeleneh gitu. Tapi insya Allah ini jadi sorotan tersendiri bagi para praktisi politik, ya, para praktisi politik yang sering menyampaikan lontaran kata-katanya. Alhamdulillah Persis mah solid, imamah imaroh mah. Persis mah tidak taklid, tapi imamah imaroh cenah kuat di Persis mah. Nah, ini adalah satu hal yang saya banggakan. Mudah-mudahan ini juga menjadi ruh bagi pemuda Persis ke depan, walaupun tentunya kalau melihat kepada siasahnya di pemuda itu, pedomannya atau panduannya ada hal yang sifatnya berbeda dengan apa yang dikeluarkan oleh Persis. Tapi saya paham karena bagaimanapun juga pemuda adalah kader Persis yang tentunya memiliki corak dan gaya tersendiri dalam hal siasahnya. Demikian barangkali lebihnya. Mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, amma ba'du. Rekan-rekan pemuda, alhamdulillah kita sudah mendapatkan banyak informasi dari Al-Ustaz barusan terkait dengan politik Persis dengan wilayah kedaerahan. Tentu ini menjadi satu catatan berharga bagi kita semua. Dan hari ini tentu kita akan berpikir tentang bagaimana Jamiah Persis ke depan kaitan dengan urusan politik. Bicara berpikir itu kan punya 4 kriteria, punya 4 unsur. Berpikir, 1, harus ada fakta. Yang kedua, harus dirasa oleh indera. Kemudian yang ketiga, berpikir itu harus didukung juga oleh informasi. Yang keempat, berpikir itu harus menggunakan otak. Jadi kurang teh harus kita berpikir. Naon fakta dipikirkan tentang realitas politik. Aya fakta. Jamiah Persis bersentuhan dengan realitas politik. Karena satu ku indra, kaping, katingali, kurang. Sehingga kumaha kondisi Jamiah Persis yang harapan politik. Katingali kadangnya bahkan langsung kerasa.
lain nganungkul poe ayeuna da didukung ku informasi tiba baheula ieu persis ngomong politik. Tapi kunaon baheula mah kitu ayeuna siga kieu. Tah kumaha ngalakukeun loncatan-loncatan ke depan kaitan dengan politik. Ieu urang bebarengan memfungsikan ilmu nu aya di otak urang. Tah ieu 4 unsur yang harus kita bangun bersama untuk berpikir bersama-sama pada hari ini. Yang kedua iman terima kuno rekan-rekan pemuda, berbicara politik dalam Islam, dalam literatur kitab-kitab klasik dan hari ini, bahwa politik dalam Islam itu tidak lebih dari 2 pokok tujuan. Yang pertama hirosatuddin, yang kedua hirosatudunya. Muka hiji ayana politik dina Islam teh keur ngurus agama. Nuka dua keur ngurus kamaslahatan umat. Ieu. Jadi teu aya deui jeung teu meunang anu bisa diterima tina urusan politik kecuali kamaslahatan agama jeung kamaslahatan rakyat. Matak dina Islam posisi politik, posisi kekuasaan dan posisi penguasa itu satu skrip di bawah Rasulullah. Bayangkan dalam Al-Quran, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi posisi kekuasaan, posisi penguasa ieu teh sahandapkeun di bawah Rasulullah. Nuduhkeun ieu urusan teh lain urusan sederhana. Ieu urusan teh lain urusan anu abal apa. Sangat penting walaupun bukan yang utama. Tetapi seperti disampaikan oleh guru kita bahwa ketika berbicara politik seolah-olah menjadi sesuatu yang sangat utama. Bagi kita tentunya tidak heran, sabab lamun ngadenge politik, ngomongkeun politik, hiji penuh dengan intrik dan yang kedua selalu dibangun secara kolosal. Kolosal teh sok digedekeun kapan urusan politik. Eta pertemuan Setia Novanto nya nu kamari ketua DPR kapanan urusan politik mah bikin katurun nah eta jadi ketua DPR. Tah sabab politik mah sok digedekeun. Matak teu heran lamun ngomong politik sigana teh asa serius, asa gede, asa resep. Sabab siga kitu penuh dengan intrik dan dilakukan secara besar-besar. Nah, Imam Al-Ghazali pernah mengatakan begini. Adilnya seorang raja dalam satu hari lebih hebat dari ibadah 70 tahun. Bayangkan cik Imam Al-Ghazali, adilnya seorang raja itu lebih hebat dari ibadah 70 tahun kata Imam Al-Ghazali. Tentu Imam Al-Ghazali tidak dalam konteks membandingkan antara ahli ibadah dengan seorang penguasa, tapi Imam Al-Ghazali sedang memposisikan posisi kekuasaan itu sangat penting, walaupun bukan yang utama. Ya. Bahkan Allah dan Rasulnya menjamin orang yang diberi amanat, lalu kemudian dia amanah dalam kekuasaannya, maka dia dijamin masuk surga seperti yang beliau sampaikan al-Ustaz barusan. Tetapi kemudian juga ada hadis Rasul yang menarik yang diterima oleh Imam Ibnu Abbas. Kata Rasulullah SAW, lamun jalma cicing di leuweung bakal kalengitan informasi eta jalma teh cik Rasulullah. Artina ieu jalma moal apal kana naon lamun jalma cicing we di leuweung. Lamun jalma nutur-nutur binatang buruan nya maka pasti eta jalma teh bakal jadi jalma lalai cik Rasulullah. Nu katilu lamun jalma deukeut jeung penguasa maka eta jalma bakal asup kana pusaran fitnah. Tah cek Imam As-Suyuti mah yang dimaksud dengan orang yang dekat dengan kekuasaan akan dekat dengan fitnah, yaitu fitnah amanah. Ya, jadi lamun cek hadis Rasul deket wae bakal nimbulkeun fitnah, komo lamun asup meureunana kitu eta mah muwafaqahna. Jadi memang dalam beberapa hadis dinyatakan seperti itu. Itu catatan yang ketiga dari saya tentang urusan politik. Yang ketiga, Ivan sekalian, urang cicing di Indonesia, bangsa Indonesia teh ngalaman dipimpin ku sababaraha model kepemimpinan. Pernah dipimpin ku raja anu absolut, pernah kita zaman kemerdekaan.
kekuasaan anak mutlak, bahkan tangan besi terkadang. Ganti kekuasaan ketika Indonesia dipimpin oleh kolonial. Kolonial nyian sistem kekuasaan sampai menjelang merdeka. Geus karasa payut beheul. Bahkan posisi Persis pada saat itu hampir-hampir hilang, hampir-hampir berubah. Tah asup karena wilayah kemerdekaan, nya Soekarno nyieun naon disebut division of power. Soekarno nyieun pembagian kekuasaan. Aya kepala negara, aya presiden, aya eksekutif, aya legislatif. An ieu nyadur karena konsep trias politika nu ditelurkeun ku Montesquieu cek bahasa barudak di sakola. Tah sampai tahun 37 ieu teh. Di mana posisi Persis nembe tos diningakeun ku Ustaz. Saya hanya ingin menyoroti sebetulnya potensi apa yang ada dalam kekuatan Jamiah, urusan kaitannya dengan politik tak ieu anu kudu dibahas babarengan. Sabab lamun ngomong politik we ayeuna asumsi urang geus kabawa ku hiji fenomena anu kacida jelasna, yan lamun ngomong politik pasti urusan politik praktis. Urusan politik praktis lamun partai kudu ngahiji ka mana, engke lamun nyoblos pilkada, pilkada gubernur jeung presiden kudu ka saha. Engke lamun nyoblos legislatif kudu milih saha. Eta asumsi nu aya dina pikiran urang lamun ngurus urusan politik praktis. Anu kadua lamun ngurus urusan politik praktis, kira-kira lamun urang nyoblos si A, si B jeung si C, baik dina urusan pilkada, dina urusan legislatif, kira-kira kontrak politik nu bakal katarima kurang siga naon. Eta teh leuwih teu jauh jeung teu kurang pasti hanya berputar dina seputar anggaran. Sabaraha bakal katarima kurang duit engke lamun si itu jadi. Peluang naon anu bisa dimanfaatkeun kurang lamun si itu ge jadi. Tah ieu teh asumsi masyarakat teh kadinya. Padahal aya anu leuwih jauh di eta. Saya memahami, Fatimah rahimakumullah, ada dua kekuatan politik di Indonesia dengan sistem perpolitikan Indonesia modern. Hiji aya nu disebut political society itu masyarakat politik. Hiji nu jara di PNS, cicing di birokrasi, dua anu jara di pejabat di legislatif, tilu nu jara di pejabat di eksekutif, di yudikatif. Kabeh ieu teh masyarakat politik kabeh oge sabab duduk cicing dina jabatan-jabatan politik negara. Naon ieu gawena? Urusana teh khotimah rahimakumullah nyieun kebijakan. Lamun urusan kebijakan eta teh kaitan jeung keberpihakan, cik kira-kira ieu kebijakan teh berpihak ka saha? Lamun ke tahun 2016 rek keluar anggaran di Kabupaten Tasik sekian puluh miliar misalkan teh kira-kira engke keberpihakan eksekutif bupati dan kawan-kawan, keberpihakan legislatif anggota dewan dan kawan-kawan, ieu keberpihakan anak dina ngaluarkeun kebijakan teh rek saha? Nah, ieu kapanan jadi pikiran urang. Sehingga masyarakat urang, masyarakat Jamiah disadari antara lain teh sabab asumsina berputar di wilayah eta, akhirna komunikasina teh kapalpati. Padahal ayat kekuatan anu kedua yang lebih besar dan punya potensi yang sama yang disebut dengan civil society atau kemudian people power. Nah, disebut civil society itu masyarakat non politik yang bergabung dengan kelompok-kelompok keormasan, bergabung dengan kelompok-kelompok swadaya masyarakat anu disebut NGO, non government of organization. Jadi masyarakat anu cicing di pamarantahan tapi keberadaan anak diakui ku negara, harus dilindungi negara, bahkan bakal mempengaruhi karena kebijakan negara. Bukti nalika Soeharto eureun tahun 87 ya. Soeharto eureun eta teh kapanan lain legislatif. Soeharto eureun Fatimah rahimakumullah lain ku partai politik, saha ngeureun ke Soeharto? Kekuatan massa, civil society. Kabeh kapanan santri oge simteri 17 mualimin harita ningali ngalabring kapanan santri teh baheula. Luar biasa. Eta civil society, kekuatan anu luar biasa padagna bisa mengaruhan kebijakan negara. Anu unik ikhwatimah rahimakumullah, kekuatan masyarakat biasa siga urang cicing di ormas di Persis
boga komunikasi lintas batas ke jamaah. Teu pernah urang mah ieu urusan ngawangun jamiah, teu pernah urang mah hayang ngagedekeun jamiah nunggu uluran bantuan ti pamarentah kapan. Naon sababna? Sabab kekuatan politik masyarakat biasa lebih gede tibatan kekuatan politik jalma nu cicing jadi pejabat. Jadi tinggal merenang kumaha urang uruskeun daya tawarna ta sisi eta. Ngan anu teh disadari ku urang teh, urang cicing di jamiah, cicing di ormas asal lebih leutik dibanding partai politik. Ta ieu menjadi masalah gede. Padahal analisis sosiologis ya cek urusan ilmu sosial urang teh lebih gede dibanding partai politik. Partai politik mah khotiman rimakumullah ekeluarkeun kebijakan terbatas dengan keputusan-keputusan negara kapan. Contoh ayeuna dana aspirasi ti anggota dewan pusat kapan can bisa keluar sabab pemerintah can satuju can ketok palu. Bayangkan ieu anggota dewan DPR RI rek nyieun kebijakan ngabantu masyarakat, ngabantu jalma biasa, kusabab dukungan pemerintah can keluar, can aya ketok palu, ieu partai politik moal bisa dari bantuan jeung teu bisa ngabangun umat anu nyolokna. Bayangkan urang sok taros ke jamaah kolot ieu cik kira-kira ari baheula ieu nyieun naon karena teh nyieun masjid kudu nungguan SK bupati jeung keluar anggaran ti bupati kapan. Cik hari diurang ieu kolot baheula tanya ka tiap jamaah nyieun madrasah naha nungguan komando ti pamarentah kapan naon sababna kekuatan civil society sebenarnya mah kekuatan ormas, kekuatan organisasi masyarakat ieu teh leuwih gede dibanding partai politik. Ngan urang teh sadar urang teh asa leutik dibanding jeung partai politik gitu khatiman rimakumullah lah komo lamun ningali geus pawe partai politik. Kan ari nyabring mah ningali 1000 oge walah asa sakumaha eta teh. Sok dibandingkeun jeung urang. Tah ieu teh potensi anu gede bisa dimanfaatkeun. Kumaha sikap urang ieu persis di jamiah? Tong tebih-tebih lah paling teh di lokal, di daerah urang sadayana khotiman rimakumullah di tingkat PD, kahanap di tingkat PC. Anu kudu didorong justru ieu teh kumaha nguatkeun jamiah, nu kudu didorong teh kumaha ieu urang ngembangkeun jamiah. Sabab daya tawar secara politis jeung political society masyarakat mencari cing di jabatan orang bakal boga daya tawar politik teh hiji lamun boga pemikiran anu cerdas. Lamun pamarentah hayang nyieun perda eta teh lain urusan anggota dewan bungkul. Urang sebagai kekuatan civil society, sebagai kekuatan ormas yang dilindungi oleh negara bisa datang ke audiensi. Dan lo bikin kapal lebah dia tu tadi teh amun cek hadis Rasul bisi urang teh kukeuna lamun cicing di leuweung urang teh bakal jadi jalma anu gaptek anu teu hafal naon jeung sagarupa. Justru ieu nu kudu diolah mah cerdaskeun cara berpikir jamaah urang di daerah, gedekeun umat urang di daerah. Tah ieu nu bakal ngadorong kana kebijakan-kebijakan politik pemerintah. Bayangkeun pamarentah teh khotiman rimakumullah sering sekali membuat kebijakan-kebijakan anu ieu kebijakan teh kuduna geus dilahirkeun tapi lantaran aya desakan-desakan LSM anu anggotana 3-4 urang tapi sorana tararik mikirna sigeun hareueuh teu jadi eta. Tah ieu bener-bener diolah di urang di daerah. Persoalan politik praktis mah saya kira kebijakan PD Persib sudah on the track. Yang jadi masalah kayak ini terus kuring asumsi urang yang hareupan urusan politik praktis. Ieu teh cara pandangna kudu bener heula. Nah habat nyolok si A, nah habat pilih partai si B dan lain macam sebagainya. Kan teu leuwih kurang rata-rata ya khotiman rimakumullah urusan anggaran we rata-rata eta. Mayoritas pan loba jalma nu pasti adi handap teh urang mah keuk memperjuangkeun kumaha ieu gede na jamiah dina urusan kejamiahanna bener kuat ngawangun umatna bener jeung kuat. Coba partai politik mere duit geus sakituna kapan. Lamun aya pertanggungjawaban di peta ku pamarentah lain partai politik kapan urang nu narima kan. Can aya potongan A, B, C dan lain macam sebagainya. Tah ieu teh kudu anggeus urusan ieu. Urang boga hak di negara, da eta mah hak urang sadayana. Tapi kumaha urusan proses ieu teh kudu katempuh carana teh ku ilmu. Jadi leumpangna ka hareup urang jamiah kudu make ilmu. Tah disoroti ku sim kuring mah khotimah bagaimana kemudian kita mengolah potensi besar. Di Kabupaten Tasik teh aya kira 18 cabang saja.
18 cabang, 16 ya. 14 yang aktif. 14 cabang artinya lah kurang lebih 40% dari Kabupaten Tasikmalaya. Aya ieu teh di 14 kecamatan. Coba lamun potensi keormasannya diolah menjadi besar, lamun potensi keormasannya dikembangkan menjadi kuat. Coba bayangkan nu 14 kecamatan kamari potensi Persis, di tiap kecamatan Persis tong jauh-jauh 75% weh. Tiap kecamatan pilkada kamari nu 14 kecamatan di cicingan ku Persis teh nyoblos kabeh jadi moal pamarentah. Tah ieu teh kabar potensi politik. Kan urang teu sadar bikin kadinya, sabab selalu diarahkan mikir politik teh politik praktis, lamun pemilu urang kudu nyoblos dan lain macam sebagainya. Karena banyak kebijakan-kebijakan anu bisa didorong urang sebagai sebuah kekuatan keormasan. Nah, pada ayeuna lamun dina musab ieu aya visi besar 2025, jadi aya waktu sekitar 20 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Tentunya ini harus sama, harus rata, tiap cabang, tiap daerah punya keinginan yang sama. Hari ini bukan hanya harus berpikir kualitas, hari ini bukan hanya harus berpikir kecerdasan otak, kecerdasan berpikir, tapi kurang harus mulai berpikir Persis dengan otonom, harus sama-sama memikirkan bagaimana rekrutmen kader, bagaimana memperbanyak massa. Terakhir saya ingin mengutip sebuah ingin mengangkat sebuah hasil diskusi kita. Mama Khoir Apandi, pendiri Miftahul Huda ya saja. Jadi beliau itu mengkader santrinya di pesantren-pesantren Miftahul Huda. Geus arang geus ngaji sila beralih ke lembur nyieun pesantren, nyieun pesantren, nyieun pesantren. Tapi kabeh kudu aya dina koordinasi Miftahul Huda. Bayangkan ikhwati iman rahimakumullah, tanpa kekuatan political society, tanpa kekuatan partai pun, Mama Khoir Apandi almarhum geus mampu nikung, geus mampu ngepung semua kekuatan dengan kader-kader yang berjalan seperti itu. Lamun urang aya potensi 14 cabang, dihitung tinggal sabaraha cabang itu can keusian, dengan mendelegasikan kader-kader anu aya, kan ieu teh bisa jadi Kabupaten Tasikmalaya impian urang jeung cita-cita urang bisa teu 25% kacopot urang. Lamun aya 1 juta Kabupaten Tasikmalaya kira-kira saja 25% 250.000 urang jamiah Persis. Sangat signifikan menentukan kebijakan politik sekalipun kita tidak langsung terjun dengan partai politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan rekan-rekan. Telah kita saksikan dan kita dengarkan secara bersama-sama dua persepsi yang mempunyai orientasi yang sama. Bagaimana Persis bisa memiliki kuantitas yang amat luar biasa terkait politik ini, sehingga betul-betul Persis itu mempunyai trust, mempunyai karakter dalam berpolitik itu, sehingga betul bisa menantang ataupun menjawab tantangan yang kian hari kian terus berdatangan, tantangan zaman. Nah, kita betul-betul bisa terrepresentasikan dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz kita. Untuk itu, karena persepsi dari dua orang ini belum tentu bisa sama dengan persepsi kawan-kawan yang ada di hadapan saya ini, sehingga saya perkenankan untuk kawan-kawan, kalau ada hal-hal yang merasa tidak puas atau bersimpangan dengan pemikiran kawan-kawan, silahkan sampaikan, karena berpikir politik itu berpikir bebas. Artinya berpikir bebas itu berpikir bagaimana kita bisa menginterpretasikan tersendiri, karena politik itu dimiliki oleh pribadi, sehingga kita harus mengakomodir itu untuk menuai kesamaan. Untuk itu saya akan membuka termin 2 termin insya Allah. Untuk yang ke-1